Halo semua, perkenalkan nama saya Vivian Irena Kusin dengan NIM C240121024 dari kelompok 4C Praktikum Fisiologi Hewan Air. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngejelasin materi terkait laju pengosongan lambung dan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Kalian tahu nggak sih apa itu laju pengosongan lambung? Jadi, laju pengosongan lambung adalah waktu yang diperlukan untuk mengosongkan isi lambung ikan setelah makanan dikonsumsi. Menurut Zitni et al. 2018, proses ini melibatkan enzim pencernaan yang memecah molekul besar menjadi yang lebih kecil untuk diserap oleh usus. Bentuk anatomis lambung terbagi menjadi 3, yaitu ada lambung memanjang, lambung kantung, dan lambung kaeka. Tingkat kepenuhan lambung disebut dengan indeks isi lambung atau Index of Stomach Content yang disingkat ISC. Adapun faktor yang mempengaruhi indeks isi lambung yaitu suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan jenis pakan. Suhu dapat menjadi faktor karena suhu air mempengaruhi metabolisme dan aktivitas ikan. Suhu yang tinggi cenderung meningkatkan laju metabolisme ikan yang dapat mempengaruhi pola makan dan pencernaan mereka. Perubahan suhu juga dapat mempengaruhi distribusi dan kelimpahan plankton, yang merupakan sumber makanan bagi sebagian besar ikan. Oleh karena itu, perubahan suhu dapat berpotensi mempengaruhi isi lambung ikan. Lalu, kenapa salinitas bisa jadi faktor? Karena ikan air tawar dan ikan air laut memiliki toleransi yang berbeda terhadap salinitas air. Perubahan salinitas dapat mempengaruhi distribusi plankton dan organisme lain yang menjadi makanan ikan. Salinitas yang rendah atau tinggi dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan penyerapan nutrisi pada ikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi isi lambung. Selanjutnya, oksigen terlarut. Kenapa oksigen terlarut bisa jadi faktor? Karena ketersediaan oksigen di lingkungan air sangat penting bagi kehidupan ikan. Kadar oksigen yang rendah dapat menyebabkan stres pada ikan dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencerna makanan dengan efisien. Nah, hal ini bisa mempengaruhi isi lambung karena ikan mungkin tidak makan dengan baik atau tidak mencerna makanan sepenuhnya. Yang terakhir, kenapa jenis pakan bisa menjadi faktor? Karena jenis pakan yang diberikan juga mempengaruhi isi lambung ikan. Ikan yang diberi pakan alami seperti plankton atau ikan kecil mungkin memiliki isi lambung yang berbeda dengan ikan yang diberi pakan buatan seperti pelet pakan. Komposisi nutrisi dari pakan juga akan mempengaruhi kondisi isi lambung dan pencernaan ikan. Nah, jadi terdapat hubungan antara bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC material. Di mana bobot material isi lambung dapat mempengaruhi nilai ISC karena bobot material yang lebih besar, maka jumlah material yang berada di dalam lambung meningkat sehingga meningkatkan nilai ISC. Selain itu, di sisi lain, bobot lambung juga dapat meningkatkan nilai ISC. Karena kenapa? Bobot lambung yang lebih besar dapat meningkatkan nilai ISC karena jumlah isi lambung yang dapat diisi juga meningkat. Nah, terdapat pengaruh perlakuan suhu dan ukuran tubuh ikan terhadap kecepatan pengosongan lambung. Menurut Zitni et al. 2018, suhu yang berbeda dapat mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung. Kenapa bisa begitu? Karena suhu air yang meningkat dapat menurunkan nafsu makan ikan yang dapat berpengaruh juga pada indeks isi lambung. Selain itu, ukuran tubuh ikan yang lebih besar juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencerna makanan daripada ikan yang lebih kecil. Nah, hal ini juga dapat berpengaruh pada kecepatan pengosongan lambung pada ikan. Dengan memahami laju pengosongan lambung penting dalam pengelolaan pakan ikan, karena hal ini dapat membantu dalam menentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat serta memahami seberapa efisien ikan menggunakan pakan yang diberikan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang proses pencernaan dan pengosongan lambung juga dapat membantu dalam pengembangan formulasi pakan yang lebih efektif dan optimal untuk kebutuhan nutrisi spesifik dari berbagai spesies ikan. Selanjutnya ialah pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pencernaan pakan? Jadi, menurut Putranti et al. 2016, pencernaan pakan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pakan yang diberikan kepada ikan. Pencernaan pakan merujuk pada kemampuan ikan untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari pakan yang mereka konsumsi.
Pencernaan sendiri dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Proses pencernaan bertujuan untuk mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses pencernaan berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif seperti HCl, enzim, bikarbonat, dan air. Proses pencernaan juga membutuhkan energi yang melibatkan sistem syaraf dan hormon. Pencernaan sendiri terdiri atas dua mekanisme, yaitu ada yang secara mekanik dan secara kimiawi. Kalian tahu nggak sih perbedaan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro? Jadi, pencernaan pakan secara in vivo merujuk pada proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup seperti ikan, dengan kondisi alami pencernaan dan penyerapan nutrisi. Proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai faktor lingkungan dan biologis yang dapat mempengaruhi efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di sisi lain, pencernaan in vitro merupakan pencernaan yang dilakukan di luar tubuh atau dalam sebuah lingkungan yang terkendali gitu. Meskipun metode ini memberikan kontrol yang lebih besar atas kondisi pencernaan, namun nggak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Menurut Pujian et al. 2016, faktor yang mempengaruhi pencernaan pakan yaitu ada tingkat pemberian pakan, suhu, konsentrasi enzim, dan pH. Kenapa tingkat pemberian pakan bisa menjadi faktor? Karena jumlah pakan yang diberikan kepada ikan memiliki dampak langsung pada pencernaan makanan. Pemberian pakan yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan kelaparan dan kurangnya nutrisi. Sementara pemberian pakan yang lebih banyak berlebihan dapat menyebabkan stres pada sistem pencernaan ikan. Oleh karena itu, tingkat pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ikan serta kapasitas pencernaan mereka. Selanjutnya, kenapa suhu lingkungan bisa menjadi faktor? Itu karena suhu lingkungan mempengaruhi aktivitas enzim pencernaan dan laju metabolisme ikan. Suhu yang optimal akan meningkatkan aktivitas enzim pencernaan dan mempercepat proses pencernaan. Namun, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tidak sesuai begitu istilahnya, dapat mengganggu fungsi enzim dan mengurangi pencernaan makanan. Selain itu, suhu yang ekstrim juga dapat mempengaruhi nafsu makan ikan. Selanjutnya, kenapa konsentrasi enzim dapat menjadi faktor? Itu karena ketersediaan enzim pencernaan dalam lambung dan usus ikan sangat penting untuk mencerna makanan dengan efisien. Konsentrasi enzim yang cukup diperlukan untuk memastikan bahwa reaksi pencernaan berlangsung dengan optimal. Jika konsentrasi enzim rendah, proses pencernaan makanan dapat terhambat sehingga menyebabkan nutrisi tidak dapat diserap dengan baik oleh si tubuh ikan. Selanjutnya, yang terakhir, kenapa pH dapat menjadi faktor? Itu karena tingkat keasaman atau pH dalam sistem pencernaan ikan memainkan peran penting dalam aktivitas enzim pencernaan. pH yang optimal akan mendukung fungsi optimal enzim pencernaan. Perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan ketersediaan nutrisi dalam makanan. Misalnya, pH yang terlalu rendah dapat menghambat aktivitas enzim, sementara pH yang terlalu tinggi dapat mengganggu struktur molekuler makanan. Adapun contoh enzim pencernaan pada ikan yaitu ada enzim pankreas, enzim papain, enzim bromelin, dan enzim pepsin. Mempelajari pencernaan pakan pada ikan memiliki manfaat yang penting dalam pengelolaan ikan. Dengan pemahaman yang baik tentang pencernaan pakan, dapat merancang formulasi pakan yang optimal, meningkatkan efisiensi pakan, memantau kesehatan ikan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan produktivitas budidaya secara keseluruhan. Dengan begitu, penelitian dan pemahaman terus-menerus terkait pencernaan pakan menjadi kunci dalam meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi industri perikanan. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.